Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa memulai kehidupan kita dengan takbir, dengan ruku, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah amalan terbaik. Insya Allah akan membantu kita untuk menebarkan kebaikan-kebaikan pada setiap hari kita hidup di dunia. Jamaah yang berbahagia, salawat serta salam marilah kita juga panjat, marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita baru saja masuk di tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, semua kita mungkin senang pada tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri, untuk memperbaiki diri, sehingga pada saatnya nanti kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita senang karena kita diberikan kesempatan, paling tidak 1 tahun ke depan, semoga kita bisa memaksimalkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi pada saat yang lain, kalau kita menyadari dengan bertambahnya usia kita, sebenarnya semakin dekat juga perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya. Seorang ulama bernama Mansur Ibnu Zadan dalam kitab Tahdzibul Kamal yang ditulis oleh Imam Al-Mizzi, beliau mengatakan di dalam kitabnya itu, seorang ulama bernama Mansur Ibnu Zadan ini, kalau dikabarkan kepadanya ada malaikat maut sudah menunggu di depan pintunya, ulama bernama Mansur Ibnu Zadan ini sudah tidak perlu lagi minta tambahan waktu, sudah tidak perlu lagi untuk menambah amal kebaikan. Disebutkan di dalam kitab itu, walau qila li Mansur ibn Zadan, apabila dikabarkan kepada Mansur ibnu Zadan, inna malakal mauti alal bab, sesungguhnya malaikat maut itu sudah berdiri di depan pintunya, makanya indahu ziyadatun fil amal, maka dia sudah tidak perlu lagi untuk minta waktu sekedar untuk menambah amal-amal kebaikan, tidak perlu. Artinya apa? Beliau itu sudah siap kapan saja dan di mana saja dijemput untuk menghadap Allah, sudah siap. Walaupun baru memasuki tahun baru Hijriah, kapan saja dijemput untuk menghadap Allah, sudah siap. Kenapa? Karena pola hidupnya sudah ideal.
rutinitas sehari-harinya penuh dengan amal kebaikan, dengan amal ibadah. Semua perbuatannya bernilai ibadah. Sehingga kapan saja dijemput sudah siap. Sekarang bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kita. Bolehlah kita mengevaluasi diri kita karena kita sudah masuk ke tahun baru Hijriah. Kalau misalnya itu terjadi pada diri kita, nanti pulang ke rumahnya masing-masing, sudah ditunggu di depan pintunya, ternyata yang menunggu itu adalah malaikat maut dan memberi kabar kepada kita semua, Anda akan dijemput untuk menghadap Allah nanti setelah maghrib misalnya. Apa yang harus kita lakukan ketika mendengarkan kabar itu? Apakah kita masih sempat untuk berjalan-jalan bersama keluarganya? Apakah sempat kita masih memegang HP untuk membalas berbagai WA teman-temannya, update status, melihat YouTube dan seterusnya? Apakah masih sempat kita merencanakan untuk berlibur bersama keluarganya? Saya yakin kita tidak akan berpikir itu lagi. Mungkin sampai di rumah ada keinginan untuk kembali ke masjid ini, untuk beristighfar, untuk bertaubat, untuk berzikir, untuk baca Al-Quran. Bahkan seandainya boleh sholat setiap sepanjang hari, mungkin akan dilakukan. Keluarganya akan diajak dan menyampaikan wasiat-wasiat baik kepada keluarganya. Jamaah yang berbahagia, artinya apa? Kita ini belum siap. Sehingga ketika dikabarkan kabar itu, kita akan minta waktu. Bagaimana waktu yang tersisa itu bisa kita manfaatkan untuk menambah amal kebaikan-kebaikan. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu menjadi penting memasuki tahun baru Hijriah ini kita melakukan muhasabah, menghitung diri kita. Apakah kita ini sudah menyiapkan segala sesuatunya sehingga kita siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, orang yang beriman itu dituntut untuk bertakwa kepada Allah dan jangan sampai mati dalam kondisi tidak berislam total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang harus kita renungkan, bahwa kalau kita benar-benar beriman maka bertakwalah dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dan jangan sampai kita itu meninggal kecuali dalam kondisi berislam yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kita perlu meniru seorang ulama bernama Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi dalam sebuah kitab bernama Sifatus Shaffah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Dikisahkan di dalam kitab itu, beliau melakukan muhasabah dengan mengatakan, mathaltu nafsi finnar. Aku membayangkan diriku itu hidup di neraka. Kemudian aku makan min zakkumiha, buah zakkum. Wa ashrabu min sodidiha, dan aku membayangkan juga meminum nana dari penghuni neraka. Thumma, kemudian mathaltu nafsi fil jannah. Kemudian setelah itu aku membayangkan aku hidup di surga. Akulu min at'amiha wa ashrabu min anhariha. Aku membayangkan di surga itu aku bisa makan apa saja yang enak-enak dari makanannya, dan aku membayangkan aku bisa minum sepuasnya
minuman yang enak-enak yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Tsumma qultu li nafsi, kemudian aku bertanya kepada diriku sendiri. Bertanya kepada dirinya sendiri. Ayyu syai'in turidin? Kamu ingin yang mana? Ingin kehidupan yang di sorga dengan segala kenikmatannya itu, atau kamu ingin di neraka dengan segala siksanya itu? Qalat, kemudian dirinya itu menjawab, uridu an uradda ila dunya fa'amalus sholihah. Aku ingin dikembalikan ke dunia dan aku akan memperbanyak amal-amal yang soleh. Pertanyaannya adalah apa bisa? Apa bisa? Kalau kita ini sudah meninggal di akhirat, kemudian ternyata kita masih belum siap bekal untuk masuk surganya, kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku akan memperbanyak amal ibadah lagi supaya benar-benar siap untuk memasuki surga. Tidak bisa. Oleh karena itu, kemudian dirinya itu menjawab, anta, kamu wahai Ibrahim At-Taimi fil ummiyati. Kamu ini berada pada kondisi sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan anganmu. Kamu ini masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Kamu ini masih hidup, masih punya kesempatan 1 tahun ke depan untuk memperbanyak amal ibadah. Fa'mali, perbanyaknya amal-amal yang soleh. Fa'malis solehah, perbanyak amal-amal yang soleh. Jamaah yang berbahagia, inilah cara ulama bernama Ibrahim At-Taimi yang disebutkan dalam kitab Sifatus Shofah karangan Ibnul Jauzi. Bagaimana dia bisa melakukan muhasabah, introspeksi diri terhadap apa yang dilakukannya selama tahun-tahun sebelumnya, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya, sehingga kapan saja harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dia sudah dalam kondisi yang siap. Bukankah kita ini juga berangan-angan, bercita-cita untuk masuk surga? Kita semua ini kalau ditanya satu persatu, saya yakin semuanya ingin masuk surga. Tapi kalau ditanya lagi, apakah sudah siap untuk menghadap Allah? Belum tentu kita secepat-cepatnya menjawab siap. Kenapa? Karena kita masih belum siap, sangunya itu belum siap. Padahal kita ingin masuk surga. Gimana kita bisa masuk surga kalau kita belum siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu penting pada awal tahun baru Hijriah ini kita melakukan introspeksi diri, paling tidak beberapa hal yang harus kita evaluasi terhadap diri kita. Yang pertama adalah bagaimana ngaji kita itu, bagaimana belajar kita, sehingga ilmu yang kita peroleh itu bisa menjadi petunjuk, menjadi pedoman untuk semua perbuatan kita supaya bernilai ibadah. Penting. Jangan hanya kita itu mengandalkan kuliah subuh saja mestinya. Karena kebutuhan kita, seperti yang pernah saya sampaikan, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih sering Bapak Ibu daripada kebutuhan kita terhadap makan. Cuman kadang-kadang kita itu tidak menyadari itu. Dikiranya kebutuhan kita itu hanya makan dan minum saja, sehingga waktu kita habis untuk mikirin makan dan minum. Padahal kalau mau kita sadar, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih sering daripada makan. Makanya Imam Ahmad itu ketika ditanya tentang masalah itu, dia mengatakan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih urgent, lebih penting, lebih sering daripada kebutuhan makan dan minum.
Kita makan dan minum berapa kali sih? Berapa kali Bapak Ibu? Yang suka makan, saya katakan yang suka makan, berapa kali kita makan itu sehari? 3 kali. Benar nggak? Mayoritas atau pada umumnya orang itu makan itu 3 kali saja. Tapi ada Ustaz yang suka makan, ya sudah nggak apa-apa. Paling dia nambah sekali 2 kali, berarti 4 kali sampai 5 kali. Tidak lebih dari itu Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu itu berasnya banyak di gudangnya, berton-ton karena dia mungkin juragan beras ya. Tetapi berapa sih yang kita makan per hari itu? Ada 1 kilo, satu orang 1 kilo bisa sanggup. Walaupun berasnya banyak di gudangnya, stoknya. Bapak Ibu dalam 1 hari bisa sanggup 1 kilo. 1 kilo dimakan 3 kali. Sanggup tidak? Habis. Ya habis kalau misalnya makan berjamaah dengan istrinya sama anaknya, sama cucunya misalnya. Walaupun Bapak Ibu makanannya banyak di kulkasnya, tapi kan itu tidak dimakan terus seharian, kan tidak. Dimakan ada waktunya. Itu. Sekarang bandingkan dengan kebutuhan kita terhadap ilmu. Sering sekali Bapak Ibu. Tadi kita bangun dari tidur. Apa yang kita butuhkan? Adakah di antara kita bangun dari tidur langsung makan soto? Tadi ada yang sudah makan soto belum? Ada tadi. Bangun tidur, mana sotonya gitu? Ada tadi? Enggak ada. Apa yang kita butuhkan bangun tidur? Ilmu tentang doa. Doa bangun tidur. Sudah hafal Bapak Ibu ya? Gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ilmu tentang doa setelah kita bangun dari tidur. Setelah itu beranjak kita ke kamar mandi. Apa yang kita butuhkan masuk ke kamar mandi? Apakah langsung ada soto di kamar mandi atau sate? Ada tadi di kamar mandinya masing-masing ada satenya, ada lalapannya, ada enggak? Enggak ada. Apa yang kita butuhkan? Ilmu lagi, minimal ilmu tentang doa masuk ke kamar mandi. Sudah tahu doanya? Gimana doa masuk kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'ith. Minimal itu yang kita baca kalau kita masuk kamar mandi mau buang air dan seterusnya. Setelah itu kita mau lanjut untuk berwudu. Apakah di tempat wudu di situ ada rawon? Ada. Kita butuh ilmu lagi tentang berwudu. Sampai kita masuk ke masjid ini semuanya ada ilmunya Bapak Ibu. Kita masuk ke masjid dengan semua amalan kita di masjid, semuanya ada ilmunya. Berapa kali kita butuh ilmu? 10 menit pertama sejak bangun dari tidur, berapa kali kebutuhan kita terhadap ilmu? Kita sadar enggak bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu ternyata lebih sering Bapak Ibu daripada hanya makan dan minum. Makanya sekali lagi ayo kita evaluasi diri kita. Ayo kita belajarnya yang lebih rajin lagi. Tidak hanya mengandalkan kuliah subuh saja. Kalau perlu ada pengajian yang lain kita datang, kita hadir. Ya kan? Kan cuma beberapa menit saja, masa kita enggak bisa. Ya kan? Jamaah yang berbahagia itu yang pertama, yang harus kita evaluasi. Karena semua perbuatan kita, setiap hari itu butuh ilmu supaya bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, kita perlu evaluasi akidah kita. Keyakinan kita terhadap Allah itu sudah benar atau belum.
Karena akidah ini adalah pondasi. Ibarat rumah, pondasinya harus kokoh, harus kuat. Karena kalau tidak kuat, kita tidak bisa membangun yang lain-lain. Kita nggak bisa. Roboh kalau misalnya nekat kita bangun yang lain-lain. Makanya Rasulullah itu punya perhatian yang sangat besar terhadap usaha untuk menguatkan akidah umatnya. Tidak tanggung-tanggung. Dakwah Rasulullah itu 13 tahun di Makkah itu hanya untuk mengokohkan, menguatkan pondasi akidah umatnya. 13 tahun. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, menjadi rasul itu usia berapa? Usia 40. Beliau meninggal pada usia berapa? 63. Berarti 23 tahun beliau itu berdakwah. 13 tahun berdakwah di Makkah, 10 tahun berdakwah di Madinah. 10 tahun yang dibangun itu adalah akidahnya. Kemudian 10 tahun berikutnya itu baru berdakwah yang lain, caranya sholat, caranya zakat, caranya haji. Itu 10 tahun di Madinah. Tapi 13 tahun sebelumnya beliau fokus bagaimana umatnya itu kuat, kokoh akidah. Kenapa Ustaz? Karena akidah ini menentukan banyak hal. Akidah ini mempengaruhi akhlak kita. Akhlak kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh keyakinan kita. Akidah kita. Saya kasih contoh satu saja karena waktunya sangat terbatas. Sekarang musim haji ya, sudah selesai. Ada enggak di antara kita atau mungkin orang lain yang sudah haji ya? Kalau orang haji kan berarti dia sudah mampu sebenarnya. Untuk membiayai segala sesuatunya kan butuh biaya. Rata-rata lah ya, walaupun ada juga yang tidak berkemampuan tapi bisa naik haji. Tapi umumnya orang naik haji itu orang yang berkemampuan. Uangnya cukup bahkan lebih dari kebutuhannya. Ada enggak orang yang sudah bergelar haji dan haja itu mohon maaf pelit misalnya? Ada enggak? Ada. Kenapa? Kenapa kita itu pelit? Bukankah akidah kita, keyakinan kita, kalau kita bisa membelanjakan rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk amal kebaikan, Allah akan menambahkan rezeki itu. Sebagaimana yang kita sering baca itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur menggunakan segala rezeki yang Allah berikan dalam rangka untuk kebaikan-kebaikan, la azidannakum, pasti kami tambah, akan ditambah. Makanya kita kan tidak pernah dengar orang yang rajin bersedekah, berinfak, berbagi dengan saudaranya, berbagi dengan tetangganya, kemudian miskin. Kan tidak pernah dengar gitu. Ya kan? Jarang kita dengar, nggak ada. Kenapa? Karena keyakinan kita, akidah kita, semakin kita itu baik kepada orang lain dengan rezeki yang kita terima dari Allah, maka kita akan diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Allah akan menambah kebaikan-kebaikan. Itulah yang disebut barokah itu. Barokah itu adalah ziyadatul khair. Semakin bertambah kebaikan-kebaikan itu. Rezeki yang berkah itu kalau menjadikan kita semakin bertambah dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah yang berbahagia harus yakin dengan itu. Makanya disebutkan di dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua yang hidup di bumi itu kecuali sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak yakin dengan itu? Semua yang hidup di dunia itu ya, termasuk kita manusia ini, itu sudah ditanggung rezekinya. Jangan khawatir kita kelaparan, apalagi kita ini orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Masa kita kalah sama burung? Kita kalah sama burung. Disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari,
Rasulullah itu menggambarkan tawakalnya burung itu sebagai tawakal yang sempurna. Tawakalnya burung itu tawakalnya yang sempurna. Walau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya kamu itu bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertawakal, la ruziktum, sungguh kamu akan diberikan rezeki kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taldu himason wa taruhu bitana. Burung itu kita lihat nanti pagi-pagi ini, dia berkicau riang, senang bersama keluarganya. Walaupun dia dalam kondisi lapar, dia tetap tenang, senang, bahagia dengan keluarganya. Kenapa? Karena dia yakin pada hari itu dia bisa mendapatkan makanan. Dia keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, wa taruhu bitana, dan nanti dia akan pulang ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Itu burung. Tidak pernah khawatir nggak dapat rezeki burung itu. Makanya saya pernah bilang, pernah lihat burung bawa kresek enggak? Enggak pernah burung itu bawa kresek. Bawa kresek untuk persiapan besok, persiapan 1 minggu, persiapan 1 bulan, enggak pernah kan? Burung itu enggak pernah bawa kresek, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia yakin, dia bertawakal kepada Allah. Hari itu juga kalau kita mau berusaha, mau berikhtiar, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kita. Itu burung. Beda dengan kita. Janganlah Ustaz, jangan banyak-banyak, saya besok makan apa besok saya itu kan. Itu kan kita kadang-kadang hitung-hitungannya gitu. Padahal kresek kita banyak. Ada di BNI, ada di BSI, ada di BCA. Kresek kita banyak Bapak Ibu. Bahkan anak kita yang belum lahir itu sudah disiapkan kresek. Kalau kita kan gitu. Gimana nanti pendidikan anak saya, asuransinya mulai sekarang harus disiapkan kan gitu kan. Itu. Kekhawatiran kita itu ternyata luar biasa. Boleh kita itu berencana, tetapi jangan sampai kita jadi beban pikiran sampai kemudian kita tidak bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan di dalam sebuah hadis, la yajtami'us suhu wal imanu fi qalbil abdi abada. Tidaklah berkumpul antara iman dan syuhu. Syuhu itu pelit dalam satu hati seorang hamba. Artinya apa? Orang yang beriman itu tidak akan pelit. Kenapa? Berdasarkan hadis ini, tidak akan berkumpul pelit dengan iman itu dalam satu hati seorang hamba. Orang beriman itu tidak akan pelit. Kenapa? Karena dia yakin dengan dia berbagi dengan saudaranya, dengan keluarganya yang lain, dengan tetangganya, dengan teman-temannya yang butuh, dengan perjuangan di jalan Allah, dia yakin akan ditambah rezeki-rezekinya. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang harus kita evaluasi adalah ibadah kita. Ibadah kita itu sudah cukup tidak untuk dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, sudahkah kita itu salatnya benar, sudah tepat waktu, atau sudah dilakukan secara berjamaah di masjid ataupun di rumahnya dengan keluarganya? Kalau sudah iya Ustaz, sudah istiqomah. Sholat 5 waktunya sudah istiqomah, dilakukan tepat waktu, berjamaah. Pertanyaan berikutnya, apakah sholat yang kita lakukan ribuan kali kita melakukan sholat Bapak, sesuai dengan usia kita masing-masing? Karena kita 5 kali sehari kan, kalikan umur kita yang sudah 50 tahun itu, berapa ribu kali kita melaksanakan sholat wajib, belum lagi yang sholat sunnah. Tetapi Bapak Ibu, dari ribuan kali sholat itu, adakah satu kali saja yang paling khusyuk? Yang paling khusyuk, yang bisa merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita itu.
Ada enggak dari ribuan sholat yang kita lakukan itu yang bisa kita andalkan ini yang paling khusyuk, yang bisa kita andalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Kalau jawabannya tidak ada atau masih ragu untuk mengatakan ada, berarti memang kita ini belum siap untuk menghadap Allah. Sholat saja yang wajib, yang paling kita sukai sholat itu kita kerjakan, kita tidak pernah meninggalkan. Itu saja kita masih ragu untuk mengatakan itu sangat-sangat berkualitas khusyuknya. Belum yang lain-lain. Seperti ngajinya, bagaimana ngaji Qur'annya. Dan yang terakhir yang harus kita evaluasi adalah akhlak kita. Gimana akhlak kita? Apakah sudah baik? Enggak usah mulu-mulu kepada yang lain lah. Akhlak kita terhadap orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat kita, apakah sudah terbaik, Bapak Ibu? Yang punya orang tua, yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, apakah kita sudah menunjukkan akhlak terbaik terhadap ibu dan bapak kita? Yang masih punya istri, yang masih punya suami, apakah kita sudah menunjukkan akhlak terbaik terhadap istri dan suami kita? Sebelum kita berbicara akhlak kita terhadap yang lain-lain, itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak terbaik? Man ahaqqun nas, siapa di antara manusia yang paling berhak bihusni sahabati untuk mendapatkan akhlak terbaik? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Baru setelah itu adalah ayah. Sudahkah kita menunjukkan akhlak terbaik terhadap ibu kita yang masih ada, terhadap ayah kita? Atau jangan-jangan kita lebih mementingkan akhlak terbaik kepada orang lain? Kalau kepada orang lain, cek berakhlaknya. Apalagi orang yang dianggap penting. Kita itu paling menghargai, paling sopan. Ya kan? Kalau bertamu ke rumah kita, kita siapkan menu yang terbaik. Bahkan piring-piringnya yang 1 tahun sekali dikeluarkan dipakai untuk menu-menu yang dihidangkan untuk tamu penting. Coba bandingkan, kalau misalnya yang bertamu itu adalah ibu kita sendiri. Nanti pulang ke rumahnya, tahu-tahu sudah ada ibunya di rumah. Karena kita nggak pulang. 1 minggu alasannya sibuk. Saya sibuk. Kerjaan kantor, tugas kantor, keluar kota. Biasanya 1 minggu sekali ke rumah ibunya, nggak sempat. Nanti tiba-tiba kita pulang ke rumah, ibunya sudah nunggu karena rindu dengan anaknya, rindu dengan cucunya. Sudah siap enggak dengan menu-menu yang akan kita berikan kepada ibu kita? Enggak siap, Ustaz. Karena pagi mana sempat untuk memasak. Ya sudah, kita beli. Kan banyak orang jualan kalau pagi-pagi itu. Ya kan? Nasi pecel, gorengan, ya kan? Kita bawa pulang ke rumahnya pakai plastik. Siapa di antara kita yang menyuguhkan nasi pecel sama gorengan itu pakai plastik dengan kepada ibunya itu? Ada enggak di antara kita nanti beli makanan langsung kita kasihkan dengan plastik-plastiknya ke ibunya itu? Ada. Bahkan kita sendiri semuanya ini pernah melakukan itu. Tikel Ustaz, cek orang dalam deki mun bodoh karena mak langsung hibu paleman. Ya kan itu yang selalu kita buat jadi alasan ya. Itu akhlak kita terhadap ibu kita sendiri tidak sebaik akhlak kita terhadap orang lain. Itu real, itu nyata. Jamaah yang berbahagia,
Dan yang terakhir, akhlak kita terhadap istri, terhadap suami, sudahkah baik? Ini ada istri yang kita ikut, ada suaminya juga hadir di sini. Sudahkah kita menunjukkan akhlak terhadap baik terhadap istri kita, terhadap suami kita? Dalam kehidupan sehari-hari, contoh ya. Kalau kita berkomunikasi dengan istrinya, dengan suaminya, ada enggak yang fokus ke wajahnya itu? Fokus ke wajahnya kalau bicara dengan penuh kasih sayang, bicara di hadapan istrinya, di hadapan suaminya. Atau jangan-jangan kita sibuk dengan ini, dengan HP-nya. Ngomong sama suaminya, ngomong sama istrinya, tapi pada saat yang sama dia sibuk dengan HP-nya masing-masing. Membalas WA-nya teman-temannya. Kurang fokus berbicara, berkomunikasi dengan suaminya atau dengan istrinya. Apakah itu berakhlak? Rasulullah itu pernah memberikan contoh di dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Beliau itu pernah merasa terganggu dengan cincin yang beliau pakai. Ketika dia berkomunikasi dengan sahabatnya, melayani sahabatnya, beliau ini pernah terganggu dengan cincinnya. Beliau pakai cincin yang dipakai biasanya untuk stempel. Jadi beliau kalau kirim surat ada stempel dari cincinnya itu. Beliau itu pernah terganggu dengan cincin itu dengan mengatakan syagalani hada ankum mundul yaum. Aku hari ini disibukkan lebih fokus melihat cincinku ini. Ilaihi nadrah wa ilaikum nadrah. Kadang-kadang melihat ke cincin, kadang-kadang melihat ke kamu semua wahai sahabat. Aku tidak bisa fokus melayanimu, aku tidak fokus untuk berkomunikasi dengan kamu. Kadang-kadang aku melihat cincin ini. Fa'alqah, kemudian dilepas cincin itu. Karena khawatir cincin itu mengganggu komunikasinya dengan orang lain. Padahal ya, kita lihat jam tangan, kita kadang-kadang pakai jam tangan. Kalau nggak pakai cincin, pakai jam tangan. Berapa detik sih kita lihat jam tangan itu? Ya, kalau kita ngomong sama orang kadang-kadang kan nggak sadar lihat jam tangan. Berapa detik itu? Paling 2-3 detik. Itu saja dianggap mengganggu loh. Sampai dilepas cincinnya oleh Rasulullah. Sekarang bandingkan dengan kita. Kita berapa detik pegang HP ini? Lihat HP kalau sambil ngomong sambil kirim WA itu. Iya kan? Berapa menit, berapa jam, berjam-jam Ustaz. Bahkan yang namanya HP itu tidak pernah lepas dari pegangannya. 2-3 detik saja tidak ada di tangannya, di sakunya. Seperti ada sesuatu yang hilang. Dicari mana HP saya gitu kan. Dicari sampai. Coba. Jamaah yang berbahagia. Ini akhlak Rasulullah. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, dia fokus menghadap wajahnya. Sebagus-bagusnya kita punya akik, ya, mungkin akiknya mahal. Masa kita mau lihat akik saya mahal gitu kan? Kan tidak kan? Atau pakai jam tangan Rolex misalnya yang ratusan juta itu, bahkan miliaran mungkin. Kan tidak juga. Jamaah yang berbahagia itu contoh ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bagaimana kita menunjukkan akhlak terbaik terhadap orang-orang dekat kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan saya sendiri dan kita semua. Mumpung kita masuk di tahun baru Hijriah, kita punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Punya banyak kesempatan untuk introspeksi diri. Supaya pada tahun ini kita bisa lebih baik dan siap kapan saja kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.